Ibu, Ya. yang paling penting mah sekarang ibunya dulu dengan bapaknya yang bagus sekali dan berbekas sholat itu. Jadi kalau ibunya kelihatan mantep, tenang, anak tuh ibu kalau ada apa-apa betul-betul terkendali, anak tuh jadi tahu, loh bener tuh kalau sholat tuh jadi tenang. Bener kalau sholat tuh jadi tolong oleh Allah. Tapi kalau kalian itu harus sholat, kalau sudah sholat tuh jadi tenang, tahu? Kata anak katanya tenang, tapi ibu horor dalam hatinya. Ya Bu, silakan. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi ibu bapak yang baik, seorang mubalik ini ya, rahasia daripada mubalik, ini rahasia loh ya. Rahasia suksesnya dakwah adalah kalau dengan dakwahnya bisa memperbaiki dirinya sendiri. Itu sebetulnya rahasianya. Karena kalau orang lain robah itu adalah bonus dari Allah. Apalah artinya kita mendakwahkan sesuatu, kitanya tidak robah. Apalah artinya kita menginginkan orang lain berubah, kita tidak robah. Sama di rumah juga. Apalah artinya menginginkan anak berubah, kitanya nggak robah. Maka sebaik-baik kita mendidik anak adalah kalau didikan kita membuat kita semakin lebih baik. Kalau kita mendidik dengan banyak bicara, tapi kualitas kitanya tidak makin baik, pada saat kelakuan kita tidak sesuai dengan perkataan, saat itulah kita menjatuhkan apapun yang kita katakan. Kalau ibu bapak jadi pemimpin di kantor di mana ingat, memimpin orang di kantor harusnya menjadi bagian bagaimana kita memimpin keluarga kita. Cinta, kasih sayang, keilmuan, tauhid. Karena kantor itu merupakan keluarga besar. Sayang di kantor kita sepertinya sukses, tapi di rumah amburadul, awet rajet, ini kurang baik. Insya Allah para pemimpin kita di masa-masa yang akan datang, base-nya adalah bisa memimpin rumah tangganya dengan baik. Karena kalau tidak hati-hati, fitnah akan datang dari rumah. Tidak sedikit orang tua berkarir tumbang karena dipotong oleh perilaku anaknya. Tidak sedikit orang tua yang wajahnya cemerlang, coreng-moreng, coreng-morengi aib oleh anak-anaknya. Tidak salah siapa yang menanam, dia yang menuai. Silakan. Halo, mari. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan AA ya. Iya. Apa kabar, Kumaha Damang? Baik Ibu, di sini ada istri saya. Iya, saya tahu, lihat ada teteh. AA, ini saya Ibu Dinda. Mau tanya. Dari mana Bu? Dari Rawamangun. Rawamangun tuh. Ya, itu Pulau Mas. Oh, Pacuan kalau Kuda. Rangunan? Oh ya maaf, saya lagi menghafalkan Rawamangun dengan Rangunan. Pacuan Silakan. Kuda. Gini saya kan saya kan mempunyai anak ya ya. Tapi saya ngelihat ponakan-ponakan saya itu kadang-kadang kalau pas maaf nih ya, kalau habis selesai head itu susah gitu untuk kembali sholatnya, itu gimana ya ayah? Ya Ibu, saya agak kurang jelas nih pendengaran saya mungkin yang salah ya. Bisa lebih keras sedikit? Ya ini udah kenceng Nah itu yang barusan. Gini saya kan belum punya anak ya. Belum punya. Iya, tapi saya kan punya ponakan tuh udah banyak banget ya, udah segudang, udah 7. Tapi perempuan semua. Bukan segudang, sekamar Bu. 7 terus, jadi gimana? Jadi gini, kalau misalnya dia kan, ya namanya kan udah remaja ya, abis, maaf nih ayah, kalau abis selesai head gitu, dia malah sholat, atau kumaha tuh digituinnya, dibilangkannya, atau oh baik. Dikasih tahunya gitu. Nuhun ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama, bisa mendengar? Ya. Ya. Kenapa sulit untuk memulai lagi sholat? Bisa jadi karena pemahaman sholatnya itu yang belum cukup. Maka terus saja dijelaskan kepada anak bahwa sholat ini adalah kewajiban. Kalau ditinggalkan begini, minimal dia dapat masukan yang lebih banyak. Ya, tapi saya ingin menggarisbawahi satu lagi, bahwa belum punya anak. Belum punya anak itu belum tentu musibah ya. Wah, saya gimana nggak punya keturunan.
Allah yang menciptakan, nggak bisa maksa. Kita bisa terus menerus ikhtiar. Ikhtiar jadi amal, niat jadi amal. Tapi bagaimana nanti harta warisan saya? Mana harta warisan? Nah, itu mah titipan Allah. Sama aja, hanya masalahnya keluar dari brojol lain ya. Yang satu brojol dari yang lain. Bisa jadi kita mendidik anak orang lain yang tidak ada kaitan darah dengan kita, itu bisa jadi nilainya sangat tinggi. Karena kalau ngedidik anak sendiri jelas ada darahnya ya. Tapi ngedidik anak orang lain, kita tidak punya anak, ikhlas. Tapi gimana apanya? Kita milik Allah, anak milik Allah. Nanti harta saya, hartanya juga milik Allah. Jangan ruwet. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu yang membuat kita mulia. Kalau kita menjadikan semua ini lapang ridho, sempurnakan ikhtiar, sabar, tidak keluh kesah, tidak minder, tetap berbaik sangka kepada Allah, tidak menjadi kehinaan. Ya, insya Allah semuanya milik Allah. Makanya kalau mau nikah, cari suami yang makrifat. Ya, baik. Bukan saya. Halo. Halo, silakan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Upi dari Cilandak, Jakarta. Yang ingin saya tanyakan, saya mengadopsi anak ya, kami berkewajiban untuk mencari orang tua asli kandungnya. Ya, silakan Bu. Ya, tarik nafas supaya lebih tenang. Silakan. Halo. Saya mengadopsi anak ya, sekarang usianya 4 tahun. Apakah kami sebagai orang tua angkat berkewajiban untuk mencari orang tua kandungnya? Iya. Maksud Ibu, kalau nanti semakin besar harus diusahakan bertemu dengan orang tuanya, begitu? Iya. Apa kira-kira yang berat bagi Ibu sekarang? Perasaan yang terberat yang mana? Bu? Ya, sebetulnya saya sih nggak berat ya, untuk untuk mencarinya. Cuman masalahnya sekarang kalau anak kita masih kecil, kalau kita mencari orang tuanya kemudian dipertemukan, yang saya khawatirkan malah takut mengganggu jiwa anaknya gitu loh. Iya. Baik. Sebaiknya juga pada umur berapa kami mempertemukan ke orang tua kandungnya. Dan selama ini kami belum pernah mencari gitu loh. Cuma ada alamat, memang kami punya alamat itu. Baik. Alamat rumahnya yang sekarang. Ibu dapat dari mana itu anak kita itu? Dari panti asuhan. Baik. Ibu, iya. Semoga Allah mengaruniakan keindahan dengan kesabaran ya Ibu. Amin. Hati yang lapang, yang pasti hidup ini hanya mampir sebentar dan tidak ada yang luput dari balasan dari Allah kebaikan itu. Baik Ibu, salam hormat untuk suami ya Bu ya. Iya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita mendengar seperti ini, satu yang punya anak harus tambah syukur. Ternyata ada saudara kita yang diuji dengan yang belum dititipi anak. Dengan cara jaga itu amanah anak itu sebaik-baiknya.